andaikan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luap karena saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Terima kasih. Ya, luar biasa. Luar biasa Mas Brian tuh. Oke, selamat datang di Cuaca Kebatinan di Seperti Kabut Optimisme. Dan luar biasa hari ini agak sedikit cerah suasananya. Ini saya kedatangan tamu dari Monggang. Ini ada Mas Brian. Dan kemudian ada sebelahnya juga ada Pak Guru. Kemudian ada Pak Subarji. Mereka Pak Subarji mereka kepala sekolah di SLB Marsudi Putra 1 Bantul. Ya. Baik. Selamat datang Pak Subarji. Selamat datang Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini Mas Brian. Selamat datang. Sehat ya, Leh? Sehat. Wah, luar biasa ya. Tahu nggak Mas Brian tuh? Merinding loh tadi itu. Tahu nggak merinding itu berarti? Suaranya bagus. Suaranya bagus dan bisa menempatkan tempat yang tepat. Ya kan? Ada ruhnya di situ. Ngerti nggak apa yang dimaksud dengan ruh itu? Wah, besok dicari nih. Ya kan, ruh apa gitu ya ternyata ya. Besok bisa dicari itu. Oke Mas Brian. Kelas berapa sekarang Mas Brian tuh? Besok mau munggah kelas 4. Besok mau munggah kelas 4, ya kan? Lancar nggak? Bacanya sudah bisa baca berarti? Sedikit-sedikit. Oh sedikit-sedikit, luar biasa. Kelas pinten Pak Mereka, Brian Mereka? Kelas 4, ini baru kenaikan kelas kemarin. Oh, kelas 4, ya. Sudah masuk di kelas 4 ya. Luar biasa loh Pak, sudah menemukan aset yang luar biasa. Memang ya Pak, agak susah ya. Artinya untuk menemukan bakat-bakat anak-anak untuk staf gerasi itu ya. Iya. Jadi kebetulan di SLB Marsudi Putra 1 Bantul sudah lama tidak ada siswa yang berbakat di bidang menyanyi Pak. Jadi dulu pernah ada satu tapi sudah pindah dan kemudian sudah lulus sekarang ya. Nah saya menemukan ini Brian ini dulu waktu awal-awal itu kok suaranya bagus gitu. Terus saya punya terentek keinginan untuk membekali Brian biar nanti bisa berkembang ke yang lebih bagus. Oh, baik-baik. Kalau Brian ini lebih spesialnya apa sih Pak ya sebetulnya? Ini Brian itu kalau saya lihat di catatan dari dokter dari medis itu dia penderita ADHD. ADHD. Ya, ADHD itu berarti mengalami pemusatan perhatian. Oh. Jadi kurang fokus. Jadi sering kalau belajar dia seperti ini nanti. Jadi dia tidak bisa fokus kan. Dia nanti berjalan sendiri kemana-mana gitu ya. Tapi beda dengan autis deh Pak ya? Beda. Kalau autis itu lebih ke kelainan perkembangan Pak. Di arah ke sosial dan juga bicara. Kalau yang ADHD itu pemusatan perhatian yang bermasalah. Jadi tidak bisa fokus ya. Di sana kan atasan kurang pusat perhatian kurang bagus dan juga kemungkinan dia agak hiperaktif. Gitu. Oh hiper ya. 1 banding berapa Pak kalau hiper itu di sekolahan itu? Kalau di tempat saya itu ada 3 yang hiper Pak. Oh 3? Iya.
3. Satu Ayis. Ya, jadi yang satunya Ayes tadi betul ya. Tapi gimana? Secara motoriknya berjalan semua itu? Kalau motoriknya jalan sama- bagus, motoriknya jadi bagus bahkan ya? yang satu temannya yang Ayes itu dia bisa bersepeda kemana-mana, no problem. No problem ya. Komunikasi nggak masalah, ya. Cuma itu dia aktifnya. Aktif ya, Iya, gitu. aktif ya. Nanti dia naik ke pagar, Iya. terus lari-lari kemana. Benar, ya. benar. Kalau di SLB sendiri Pak Ngapunten nih, kan saya baru masuk di ruang ini. Kenapa kemudian saya membuat gebrakan, bukan gebrakan ya, arti memberi sebuah ruang seperti ini kan salah satunya satu prihatin tentang dunia pendidikan ketika kita menyinggung teman-teman yang mereka punya kebutuhan mental, artinya maksudnya di situ itu. Kita lihat misalnya masuk di wilayah atau di ruang-ruang itu kadang yang sewu misalnya yang orang tua itu kadang-kadang ada rasa malu ketika mereka itu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Maka dengan adanya media seperti ini kan mungkin bisa memberikan sebuah cas atau inspirasi untuk teman-teman atau mungkin anak-anak yang mereka tuh sama posisinya seperti itu gitu. Karena kembali lagi bahwa anak-anak kan secara tumbuh mereka punya sebuah hak ya. Iya. Hak untuk mungkin belajar atau apapun itu disamakan, itu ada namanya kesetaraan gitu. Ini gimana Pak untuk metode, artinya kembali lagi ke metode pendidikan kalau di SLB yang diterapkan untuk anak-anak yang mereka punya potensi gitu? Ya, untuk anak-anak di SLB memang heterogen Pak ya, dari segi kemampuan, kemudian sikapnya, perilakunya itu masing-masing berbeda. Oh berbeda ya. Jadi di SLB Masuk Putra itu Bantul itu kan ada siswa yang tunagrahita, tunarungu-wicara, ada yang tunadaksa, ada yang autis juga. Oh autis juga banyak ya. Nah, itu metode pendidikannya di Guru aplikasi. kemampuan dan ketidakmampuan anak. Atau bisa dikenal dengan pelayanan individual Pak. Jadi sesuaikan dengan Individual. Sama dengan homeschooling gitu ya. Kalau homeschooling kan gurunya datang ke rumah ya. Oh kalau, iya. Kalau di sekolah kan kita pembelajarannya di sekolah. Cuma di sekolah, guru itu memberikan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan ketidakmampuan anak. Jadi gitu. masing-masing anak itu nanti akan berbeda. Diperlakukan secara individual. Ya. Menarik sebetulnya Pak itu. Ya dan sebenarnya pemerintah itu sudah banyak memberikan dukungan, tinggal masyarakat ataupun orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk mengambil kesempatan itu atau tidak, karena memang tidak dipungkiri masih ada orang tua yang mungkin merasa minder atau malu mempunyai anak berkebutuhan khusus. Padahal kalau kita tengok ke belakang itu sebenarnya banyak sekali anak-anak yang punya potensi di situ ya. Dan kita yakin untuk anak-anak berkebutuhan khusus ketika diberikan pelatihan, diberikan ruang, diberikan pengajaran itu akan minimal mampu untuk mandiri, karena tujuan dari pendidikan luar biasa nanti adalah membuat anak itu bisa mandiri, dia hidup mandiri dan tanpa tergantung kepada orang lain. Benar sih ya. Ada batasan umur nggak sih Pak, artinya ketika masuk di sekolah itu? Karena kalau kita ngomong standar di sekolah yang yang mereka mengikuti pemerintah itu mungkin itu kan ada kesamaan mungkin maksimal berapa gitu. Tapi kalau di SLB sendiri? Ya di SLB juga sama seperti sekolah yang lain, kita usia sekolah Pak. Usia sekolah gitu. Ya. Oh gitu ya. Itu dari Dinas Dikboradi itu sudah ada program advokasi pendidikan luar biasa. Itu biasanya kita berputar ke kelurahan-kelurahan di gitu. Jadi mungkin Sleman sendiri, Bantul sendiri, Ponorogo sendiri itu nanti secara berkeliling bergantian tempat untuk advokasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan luar biasa. Dan biasanya diutamakan yang diundang itu nanti orang tua yang mempunyai siswa yang belum pernah sekolah. Kita undang, kita berikan sosialisasi biar mereka ada semangat untuk ikut menyekolahkan anaknya itu. Menarik sebetulnya Pak itu. Tapi seorang Pak, kita santai aja Pak. Nggak, artinya secara grafik sendiri setiap per tahun tuh gimana? Ada kenaikan atau semakin menurun itu? Tingkat kesadaran orang tua di sekolah SLB Marsudi Putra 1 Bantul itu kebetulan dari tahun ke tahun siswanya semakin berkurang sedikit. Mungkin karena ada program sekolah inklusi. Sekolah inklusi sekolah itu sekolah reguler, tapi dia menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi, gitu ya. Mungkin juga salah satu itu, jadi
Yang penting kan kita anak itu bisa terlayani, bisa mendapatkan pendidikan. Nah itu salah satu program pemerintah, ada sekolah inklusi itu. Dan nanti dari Dinas Dikbura itu mengirimkan guru inklusi ke sekolah inklusi tersebut. Oh begitu ya, benar ya. Untuk kesetaraan ya Iya, di berapa. Tapi enggak untuk di per tahun sendiri ini kan enggak, artinya enggak semuanya kemudian bisa di handle atau masuk di sekolahan yang umum gitu ya Pak. Iya, iya. Itu gimana tuh Pak? Ya biasanya kalau yang di inklusi itu anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan intelektual. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau anak-anak yang mengalami hambatan intelektual itu ya memang harus SLB. Oh gitu ya. Ya. Adanya sudah selesai itu apakah ada mentor-mentor yang mungkin bisa apa namanya memantau gitu perkembangan mereka gitu? Kalau sudah lulus itu biasanya kita kumpulkan orang tua, nanti kita arahkan bahwa setelah lulus dari SMA utamanya. Kalau yang SD lulus SMP kan malah jadi SMA LB. Kalau yang sudah lulus SMA itu kita harapkan untuk bisa mungkin dikhususkan di tempat-tempat yang bisa mengasah keterampilan. Oh keterampilan ya. Jadi kalau di SLB Marsudi Putra 1 Bantul itu biasanya orang tua nanti kita arahkan agar anak-anak itu bisa dikirim ke BRTPD Pundong. Oh, sudah ada rekannya di ada situ pusat ya. rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Nanti di sana diberikan berbagai macam keterampilan. Keterampilan ya. Ya. Oh gitu ya, Pak. Apa Pak kira-kira yang dibutuhkan untuk semuanya ya? Nanti di sana sesuai dengan minat anak mau kemana. Di sana kan dulu ada menjahit, ada komputer, kemudian gitu ya. Siswa saya dulu ada yang di sana yang membuat perak, kerajinan perak ada. Oh, perak gitu ya. Mana aja Pak kira-kira yang bisa diajak kerjasama gitu, misalnya, ataukah mungkin gini ya, artinya tidak sama ya per tahun itu. Mungkin kalau misalnya ada anak yang mereka punya potensi di situ terus sampai ke pengusaha atau seperti apa, mungkin bisa membawa apa namanya teman-teman itu untuk kemudian kerjasama di situ. Sampai ke situ nggak Pak? Iya. Kebetulan untuk anak-anak kami yang lulus itu juga sebagian ada yang bekerja Pak. Jadi ada yang bekerja di perusahaan mebel di daerah Kasongan. Oh Kasongan ya. Dia bagian ngamplas, dia kebetulan tunarungu. Kemudian ada juga yang bekerja di pabrik rokok Sampurna. Oh Sampurna ya. Kemudian siswa kami yang tunagrahita itu ada yang bekerja di rumah makan di daerah Kasian kalau misalnya. Oh Kasian ya. Itu pawon gentong pawon atau apa itu di sana. Iya iya. Rumah makan di sana. Dan di sana juga anaknya cukup bisa untuk bekerja di sana. Oh gitu ya. Nah, ini harus kolaborasi antara pemerintah mungkin. Iya. Dan pemerintah juga sudah memberikan ruang dan ada undang-undangnya bahwa tiap perusahaan itu harus mempekerjakan minimal 1% untuk tenaga kerjanya. Oh gitu. Sudah ada ya. Kalau saya lihat amati di Perda sendiri kan harusnya ada terkait masalah fasilitas, terus kemudian apa yang menjadi hak-hak si anak itu yang mempunyai kebutuhan khusus itu memang harus ada ya seperti itu. Iya. Tapi apakah kemudian sampai Pak ke situ itu? Sampai, insya Allah sampai ya. Ada beberapa di tempat-tempat umum kan sudah ada, misalnya ada guarding block itu untuk teman-teman yang tunanetra untuk membantu berjalan. Kemudian di tempat-tempat umum juga sudah disediakan mungkin ada kamar mandi khusus difabel, kemudian juga tempat duduk prioritas untuk difabel. Itu juga salah satu layanan pemerintah untuk memberikan tempat kepada anak-anak yang difabel. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk sistem anunya Pak, artinya ya untuk sistem apa namanya sistem kenaikan kelas itu, kalau misalnya seperti kayak Brian ini, ya enggak itu sama nggak Pak secara ujiannya sendiri itu? Kan spesialisasi macam-macam gitu ya. Untuk metode pengajaran itu satu guru terus kemudian mengampu semuanya itu atau seperti apa? Atau mungkin satu-satu atau berapa gitu? Jadi satu guru itu misalnya mengampu beberapa murid kan itu dengan layanan individual tadi Pak, disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi diindividualkan, jadi tidak bisa disamaratakan. Misalkan 3 anak harus diperlakukan sama enggak. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Oh dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Oh gitu ya. Nah kalau seperti Briani Pak. Nah, ini spesialis banget ini artinya itu. Banyak plusnya menurut saya dari pandeminya ya. Itu gimana Pak itu? Kalau mereka dia punya potensi seperti ini, apakah ada guru yang memang punya bakat seperti itu di gitu? Untuk Brian kemarin kan karena dia punya potensi, akhirnya saya juga bicara dan bilang ke teman-teman bagaimana kalau ini kita
kita kuatkan, kita kembangkan Yeah. biar nanti bakatnya itu bisa terlihat. Iya, potensinya Dan luar biasa. kemarin kan ini kita kursuskan di Talenta Musik Pak di Jalan Oh Paranus iya, ya. sama Sudah 2 periode Ya. kita kursuskan di sana dan perkembangannya cukup bagus. Ya. Cukup bagus. Terlihat untuk vokalnya juga bagus. Iya sih. Dan beberapa orang yang melihat Brian, mendengar suara Brian itu tidak ada yang mengatakan suaranya jelek. Jadi Iya sih, semua bagus, mengatakan suaranya bagus Iya. gitu ya. Gimana Brian? Nah, sekarang aku nanya Brian nih. Kalau tadi Pak Guru sudah ya tanya, sekarang Brian nih. Brian tuh kalau di rumah sibukannya apa sih? Sibuknya ya membuat layangan. Wih, kamu sudah bisa buat layangan deh? Sudah bisa buat layangan? Dari piting. Dari piting. Di sekolah diajari apa aja berarti kalau di rumah? Nek di sekolahan diajari menulis tok, nek di rumah gawe layangan, nek bar pulang sekolah Oh, mesti gunting plastik terus gawe layangannya Iya. diisolasi anunya bar kuwi jadi. Neng wis iso nguduh layangan ya iso berarti. Susah. Wah susah. Lagi. Lo kan cerak sawah tau, bisa kan dekat sawah itu kan bisa. Bisa neng tapi yang medonkannya susah. Oh, sing medonkan susah, sing medoke rada kangelan. Selain layangan apa dolan apa nih? Selain layangan biasa main apa? Ini nggak pernah main game toh? Pernah main game layangan. Oh, game pada layangan ya. Ngopo seneng layangan itu? Reane kon dolanane oke to cak saiki. Aku duwe Ngopo milih layangan? Duwe Hot Wheel. Hot Wheel? Oh, gitu. Will. Saya gini, ngopo Mas Brian itu? Ngopo nyendak suka nyanyi itu? Ya suka-sukalah. Suka-suka. Sudah berapa lagu yang sudah hafal? Berapa ya? Tadi judulnya apa tuh? Aku lali ya. Rapal lagu-lagu saya itu tidak begitu hafal ya. Jumbo. Jumbo. Jumbo itu siapa yang di film apa dia tuh? Di film Jumbo. Oh, filmnya namanya Jumbo. Jenenge ya Geng Jumbo. Oh, Geng Jumbo. Terus apa mana? Apa lagi? I don't want misting. Rocknya keren nih berarti udah rock ya. Coba sedikit ya, Bi, lagunya. I go stay awake just to hear you breathing. Wah, gitarin nanti ki. Rano gitarin What you asik. smell while you sleeping, while you far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Oke. Sip. Apa lagi? Wah, suka banget tuh ternyata ya. Sudah 2 tadi. Terus Apa lagi? Cepet ini menghafal nih Pak ya. Ya, waktunya berkembang dia. ini terus Ayo Ra itu. re ayo re Coba ayo rek. re ayo re mlaku nang tunjungan re ayo re rame bebarengan ayo sapa gelem melu aku ayo golek kenalan ayu. Siapa sih ngajari? Yang ngajari siapa? Ibu atau bapak? Bu Cindy. Bu Cindy? Kan di rumah siapa sih ngajari itu biar itu? Bapak atau ibu? Bapak. Bapak? Apa biasanya bapak nyanyi itu? Ya sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya, so kolaborasi sama bapak berarti besok ya. Fani kira-kira kolaborasi sama bapak Berani enggak? Berani enggak? Oh, lama-lama. Kowe nganjuk soalnya si mbahmu besok Jawa Timur iso kondang itu berarti bisa pengen punya cita-cita apa Mas Brian? Nah, tak tekoni saiki. Cita-citane
pengrajin layangan. Wah, pengrajin layangan deh. Oke, cita-citanya pengrajin layangan nih. Kak, seperti gini gimana Pak kalau di sekolah tuh? Kak, seperti Brian ini. Ini cepet loh, tangkapnya cepet banget. Brian ini kan sekarang naik kelas 4 ya, tetapi beliau ini, dia ini kalau membaca belum begitu lancar, masih terbata-bata. Yeah. Tetapi ada kemampuan yang luar biasa untuk menghafal lagu lewat mendengar. Mendengar ya. Ya. Makanya sampai lagu ya. barat pun juga bisa hafal, cepat hafal gitu. Cepat, ya. Ini proses ya Pak, pertumbuhan mereka itu masih seperti Brian tuh. Ada yang lain nggak Pak Sari yang punya bakat seperti Brian tuh, nyanyi atau mungkin yang lain? Yang satu ada lagi satu Pak, tapi dia masih liar, agak beraktif lebih tinggi daripada Brian. Jadi kalau dia nanti sudah nggak muda, dia nggak akan bisa untuk di handle lagi. Oh, itu spesial siapa Pak yang Ayes itu? Yang Ayes itu dia kalau drum band bisa Pak, melodi. Melodi dia bisa. Oh, melodi jadi bisa. Begitu dia ambil alat-alat drum band, kemudian teman-teman ngumpul, dia melodi main bisa. Oh, ya, gitu ya. Tanpa dibantu. Aku melodi triple. Apa sih Pak di SLB yang sudah ada ekstra di sana itu untuk ngasih bakat sama? Ekstra itu ada drum band, kemudian lukis sudah ada. Ya tari ada ya. Tari gitu ya. Sampai kelas berapa sih Pak di SLB itu? Di SLB itu sampai kelas 12 SMA LB. Jadi SLB itu satu atap dari tingkat TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Ya. Berapa total Pak? Kalau sekarang itu? Saya grafiknya turun juga ya. 65. Oh, 65 ya. Oh, ini tahun ini lulus semua? Tahun ini berapa? Ada yang lulus 10, terus kemarin ada siswa dari SD negeri itu masuk ke SLB itu di jenjang SMPLB. Jadi kemarin sudah ada 4 siswa yang datang, yang sudah mengumpulkan formulir pendaftaran, 1, yang 2 belum dikumpulkan. Terus yang 1 kemarin baru sebatas tanya-tanya, kemungkinan orang tuanya belum begitu mantap atau bagaimana ya. Iya. Tapi kan nggak ada batasan toh Pak. Maksudnya dalam misalnya pendaftaran itu tidak sama dengan tidak ada batasan, kapanpun kita menerima gitu ya Pak ya. Iya. Kalau waktunya juga sama Pak artinya tuh pengajarannya ya. Kalau di SD umumnya atau sekolah yang umum itu kan biasanya sampai jam berapa itu? Kalau ada penambahan khusus nggak sih? Kalau di SLB itu kita dari jam 7:30 sampai jam, kalau yang SD itu sampai jam 11. Oh, sampai jam 11. Ya, kalau yang kelas kecil setengah 11. Ya. Setengah 11. Ya. Kalau yang SMP SMA biasanya sholat zuhur di sekolah juga. Ya. Sholat jamaah ya. Menarik ya kalau kita kupas masalah anak-anak yang itu. Tapi gimana Pak itu kalau misalnya selain Brian misalnya ada yang namanya tunagrahita dan sebagainya itu? Oh iya. Yang tunarungu kemarin kita di SLB Marsudi Putra 1 Bantul ada 9 siswa. Yeah. Kebetulan kemarin itu ada siswa yang berbakat juga, tapi lukis. Jadi kemarin juga bareng Brian itu di Lipo Plaza yang diadakan oleh UNJ dari PLB itu juara 1 mewarnai dan Brian juara 1 menyanyi. Dan waktu kemarin belum lama juga juara di peresmian sekolah pelangi anaknya sekolah itu pelangi, termasuk Brian ya. Kemudian Brian kemarin prestasi terakhir itu di FLSN juara 3, kemudian di Lustrum SLB Negeri Pembina juara 1. Oh gitu ya. Tapi memang tidak ada nganu ya Pak ya. Artinya kalau guru Pak artinya itu kurang nggak sih tenaga guru sendiri kalau untuk, karena kan kalau kita ngomongin SLB kan banyak ya. Iya. Ini yang tuna apa dan sebagainya gitu. Iya. Kalau bicara ideal kita kurang Pak. Jadi karena kesempatan di sini. Iya. Untuk guru seni musik kita tidak ada. Kemudian guru PAI kita tidak ada. Karena dulu pernah ada guru PAI tapi sudah purna. Sekarang ya kita untuk merekrut guru GTY, guru yayasan kita belum dapat. Jadi sudah bertahun-tahun kami mencari untuk guru PAI, kita belum dapat. Gitu ya. Harusnya kan kalau ideal kan ada guru musik sendiri, guru keterampilan tugas sendiri, terus guru misalnya pertanian sendiri, itu kalau kita bicara ideal ya. Tapi kalau kita karena kekurangan guru ya kita berdayakan yang ada. Jadi nanti guru kelas juga merangkap guru kurang maksimal ya.
Tapi seandainya di guru formal Pak, artinya di guru-guru formal itu misalnya ada yang masuk, dia belum punya keterampilan untuk masuk di ruang, karena itu kan hubungannya dengan spesialis secara keilmuannya ya. Iya, iya. Nah, misalnya kita ngambil guru yang dia sendiri bukan keilmuannya bukan di situ, Iya, apakah iya. mungkin bisa? Kalau kita mencari guru ya setidaknya itu ya yang mendekati dengan PLB, utamakan ke PLB-an, jurusan PLB ya. Selektif juga. Ya, Susah. kemudian nanti kalau tidak ada mungkin bisa ambil dari BK. Oh, BK dari yang BK. bisa linear BK atau mungkin juga psikologi itu bisa. Oh, Ya. gitu ya. Termasuk kalau yang guru mapel mungkin oke lah bisa misalnya PAI, 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 ya. seni musik, seni rupa gitu ya. Itu mah harus paknya di situ ya. Luar biasa. Iya. Nah, di sini ruang Pak artinya itu. Iya. Sini tempat bisa dikolaborasi kan ada teman-teman yang mereka tuh di film mungkin Iya. ya. Nanti Iya. bisa kerjasama atau seperti Iya, apa gitu. iya. Siap, Di sini iya. pertunjukan juga siap nanti. Iya. Saya tunggu Pak informasi dari pihak sekolah sama dan dengan senang hati tentunya seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita sampaikan ke teman-teman. Nanti Ya. barangkali teman-teman bisa menyetujui untuk perkembangan dan juga kemajuan sekolah. Ya. Saya kira no problem. Nanti dari segi manapun kalau itu bisa mengangkat anak, kemampuan anak bisa meningkat, Ya, sekolah bisa maju, berkolaborasi gitu. tidak ada salahnya. Nanti kita bisa berkolaborasi. Atau mungkin ada itu Pak, semacam kayak platform sendiri atau ruang. Misalnya anak-anak di situ tuh, misal di media sosial apa sih Pak di SLB sendiri? Ada nggak? Kalau di media sosial di sekolah cuma ada TikTok, Facebook, gitu, Instagram, gitu ya. Iya sedang masuk di situ ya, Iya. potensi sosial. Dan biasanya kalau di TikTok nanti ada beberapa kegiatan kita upload masuk. Gitu. Ya, begitu. Ya. Ini bagus Pak, cuman ya menurut saya sudah cukup. Saya terima kasih banyak atas waktunya, artinya seperti itu. Pokoknya ya besar harapan saya anak-anak yang mereka punya kebutuhan khusus itu mungkin bisa memberikan inspirasi ya Iya. untuk yang di luar sana seandainya mereka tuh punya anak atau punya saudara yang selama ini kan agak tabu. Iya. Ya seperti itu mungkin bisa memberikan angin segar atau support lah seperti. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak untuk waktunya, Mas Brian. Tetap belajar ya. Tambah lagi berarti referensinya. Udah berapa kalau hitung lagunya itu? Ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4, 5, Sudah ada 5. Berarti, 7. masih banyak. Oh, saya berarti tambah lagi itu. Ya kan? Kan cita-citanya rodok sangar berarti punya pengusaha layang-layang. Tapi maknanya layang-layang bagus loh Brian tuh. Semakin tinggi ya kan. Keren loh filosofinya. Semakin keren. banyak tantangan semakin tinggi. Semakin banyak tantangan semakin tinggi itu. Baik, di Kembol Jomblo Sol di Kuak Jomblo. Terima kasih.